Biasanya mahasiswa paling susah buat latar belakang di dalam skripsinya. Konsep di dalam judulnya itu mereka ngerti, tapi sulit untuk menuangkan di dalam tulisan itu. Nah, kalau buat saya sih yang paling sulit itu buat tinjauan teori. Di dalam latar belakang sebenarnya simpel nih. Salah satu unsur yang harus kalian pahami di situ adalah kalian harus bisa memaparkan gap. Gap itu ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian, ada perbedaan-perbedaan. Nah, gap itu baik dari empiris maupun teoritis itu ada macam-macam ya. Ada gap antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya yang berbeda. Ada gap dari pernyataan suatu penelitian dengan kenyataan di lapangan, atau gap dari pernyataan dalam teori yang sesungguhnya harusnya seperti apa, keadaannya normatifnya seperti apa, tapi berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ada juga gap dari kenyataan di lapangan yang satu dengan lapangan yang lainnya gitu. Nah, itu gap. Cara untuk membuat latar belakang supaya latar belakang kalian kuat, supaya alasan kalian kuat, supaya urgensinya kuat gitu ya. Paling tidak kalian harus bisa menjelaskan istilahnya tuh kalau di dalam bahasa Inggris tuh law in book dan law in action. Atau kalau biasanya dikenal kalau di dalam dunia penelitian itu ada bahasa Jerman namanya das Sollen dan das Sinn. Ini artinya law in book dan law in action, atau das Sollen dan atau das Sinn gitu ya. Law in book atau das Sollen itu artinya keadaan normatifnya. Keadaan normatif tuh harusnya seperti apa nih? Misalnya contohnya menurut undang-undang masyarakat tuh harusnya seperti apa? Menurut teori masyarakat itu harusnya seperti apa? Dalam penelitian, masukan dari penelitian harusnya masyarakat itu seperti apa? Tapi berbeda dengan keadaan law in action atau das Sinn-nya, berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya contohnya law in book atau das Sollen-nya. Misalnya masyarakat itu seharusnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu keadaan normatifnya, keadaan yang seharusnya terjadi. Tapi kenyataannya di lapangan, nah ini law in action atau das Sinn-nya, masyarakat malah banyak yang membuang sampah sembarangan. Lebih parah lagi, yang membuang sampah sembarangan itu adalah masyarakat lokal, bukan masyarakat pendatang, atau konteksnya misalnya wisatawan gitu. Nah, itu kan kuat banget itu alasan urgensi dalam penelitian kalian. Padahal sudah diatur dalam undang-undang atau sudah ada teorinya, atau menurut penelitian seharusnya masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah-sampah yang dibuang itu sebaiknya dikumpulkan, selain untuk diolah menjadi pupuk, digunakan ulang sebagai untuk produk yang lain, itu bisa bermanfaat secara ekonomis. Tapi kenyataannya di lapangan bahwa masyarakat itu ternyata banyak membuang sampah sembarangan, jadi mengotori lingkungan. Lebih parahnya lagi, yang paling banyak perilakunya membuang sampah itu adalah paling banyak itu masyarakat lokal dibanding wisatawan. Malahan wisatawannya yang menjaga kebersihan lingkungan. Paling tidak kalian bisa menjelaskan keadaan seperti itu, jadi urgensi dalam penelitian kalian itu kuat.